Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Salam hebat luar biasa ya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui Zoom meeting ya. Mungkin di minggu siang ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua mengambil waktu untuk istirahat santai bersama keluarga atau kumpul bersama keluarga besar, istirahat dari pekerjaan ya di akhir weekend ini. Tapi saya yakin dan percaya Anda yang sudah meluangkan waktu ya, kurang lebih 1 jam ke depan, ini adalah salah satu investasi yang paling penting ya bagi kita semua, supaya Anda semua bisa belajar ya dari banyak hal yang kita akan sharingkan pada siang hari ini. Oke ya, tanpa menyita waktu Anda panjang-panjang lagi Bapak Ibu ya, hari ini kita sudah kehadiran salah satu leader yang sudah kita aturkan waktunya ya, beliau sangat sibuk ya, yaitu Pelestar Manager Ibu Mardiah Jalil ya. Selamat datang Bu Mardiah. Gimana Bu kabarnya? Tentunya selalu salam hebat luar biasa ya Bu. Semuanya. Oke ya, mungkin beberapa daripada Anda sudah sering melihat ya, kalau Bu Imar di grup, apalagi di grup 21%, beliau sangat aktif sekali ya, dengan ketulusannya berbagi ya, entah testimoni produk, cara jualan ya, testimoni kesembuhan dari pasien-pasiennya ya. Pada siang hari ini saya berhasil mencuri waktunya Bu Imar sedikit ya Bu ya. Kalau hari lain biasanya sibuk, minggu kebetulan agak sedikit kosong. Nah ini saya mencuri waktunya beliau sedikit. Oke ya, mungkin Zoom meeting kali ini ada 2 sesi ya Bu Imar. Nanti kita akan sharing bareng Bu Imar. Terus kemudian di sesi kedua, mungkin Bapak Ibu yang ikutin meeting pada siang hari ini punya pertanyaan lah ya. Mungkin terinspirasi atau kepingin tahu ya apa yang dilakukan Bu Imar atau apapun seputar bisnis ini. Nah narasumbernya adalah Bu Imar pada siang hari ini. Oke, ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya ingin tahu ya, silakan tulis di kolom komen ya. Sudah siap ikut Zoom meeting pada siang hari ini? Wah, salam hebat luar biasa, Bu Sianewang ya. Salam hebat luar biasa. Oke, ketikkan saya siap ikut meeting pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu ya, karena saya sudah sempat sharing sejenak dengan Bu Imar bahwa materi pada hari ini adalah materi yang sifatnya adalah teknis atau pengalaman beliau di lapangan, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita tahu, mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung di komunitas itu tantangan di awal itu adalah satu ya, Pak, saya ini kalau disuruh jualan produk itu memang sulit banget Pak, karena saya belum punya pengalaman berjualan ya. Tetapi pada siang ini sambil Bu Imar menyiapkan diri ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana Ibu Imar ya, saya ceritakan background beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga ya, dan juga beliau juga memiliki bisnis juga ya. Di rumahnya punya toko, dan sebelumnya beliau juga aktif di bisnis juga, berjualan produk juga. Dan kenapa hari ini ya beliau bisa memutuskan untuk bergabung di Komunitas Yes, dan kemudian aktif, dan bukan cuma aktif ya, beliau adalah salah satu pemilik ASC ya, salah satu cabang ASC di Pangandaran. Ini salah satu kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa dapatkan Bapak Ibu ya, karena butuh komitmen, konsisten, dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk seseorang itu bisa membuka cabang kantor ASC di kota mereka gitu ya. Dan kalau secara prestasi mungkin Bapak Ibu sudah melihat di poster yang sudah kita buatkan ya, bahwa Bu Imar ini adalah salah satu orang yang reseller yang berhasil dan sampai hari ini sudah mencapai beberapa prestasi. Yang pertama, beliau adalah owner ASC Pangandaran, kemudian sudah mencapai salah satu recommended mentor success before 30 ya, posisinya Bronze Living Stone Pelestar Manager, kemudian berhasil mencapai 2 tiket umroh. Nah, bicara umroh ini semua orang, apalagi yang beragama Islam ya, pasti salah satu cita-citanya adalah umroh. Nah, beliau akan ceritakan bagaimana beliau bisa mencapai gitu ya. Kemudian jalan-jalan ke luar negeri, 2 tiket Bangkok, 2 tiket Malaysia. Oke, luar biasa. Gimana Bu Imar, sudah siap sharing pada siang hari ini, Bu? Sudah siap ya, Bu ya? Oke. Ya mungkin Bu Imar, teman-teman di sini sudah bergabung sekitar hampir 50 orang. Mungkin belum kenal Bu Imar lebih jauh nih ya. Mungkin Bu Imar bisa kenalkan diri ya, Bu Imar dari mana, terus backgroundnya seperti apa. Silakan Bu Imar. Assalamualaikum semua, salam hebat luar biasa. Perkenalkan saya, nama lengkap saya Mardiah Jalil. Saya aslinya dari Aceh Pak, sebenarnya saya dari Aceh. Terus saya menikah ke sini, tinggal di sini selama 25 tahun, 27 tahun sekarang.
Ya. Sebelumnya saya memang sudah ada usaha gitu, karena kesini itu ikut suami kami di toko bangunan gitu ya, usaha sendiri sebenarnya. Alhamdulillah, tidak dipungkiri, alhamdulillah ada hasilnya gitu, berhasil gitu ya di segi finansialnya. Dan cuman gitu mungkin Pak, karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terkadang kita melupakan waktu untuk kesehatan diri sendiri gitu ya. Oke, baik. Itu yang sangat dialami karena terlalu terlalu sibuk bekerja sehingga kesehatan juga terbengkalai gitu. Jadi nggak terlalu terperhatikan. Karena asalnya saya ada lambung, dari kecil juga saya penyakit lambung, sehingga selama sekian tahun saya rasakan lambung makin parah. Terus saya minum obat kesana kesini dia berobatnya gitu, tapi tetap lambungnya nggak sembuh, sehingga saya terkena penyakit-penyakit lain Pak. Jadi Ya. saya dari lambung, asalnya dari lambung, saya terkena penyakit wasir gitu, walaupun malu diceritain tapi harus ceritain ya, memang itu kenyataannya. Terus saya punya tensi saya cenderung naik sampai kena asam urat, kolesterol yang nggak ada gula gitu. Terus saya mengalami yang parah. Waktu itu juga keputihan yang parah sampai saya sering ke dokter kandungan, saya sampai di pap smear sama disuntik imunisasi vaksin, bukan vaksin, imunisasi kanker serviks, karena mungkin ada gejala kali kata dokter ya, sama miomnya. Ya. Nah, satu hari ada teman saya ke sini yang sekarang jadi Aflen Director saya, sponsorin saya ya, Ya. Pak Yaya Juria. Beliau menawarkan produk dari Keke. Memang sebenarnya saya udah hidup ya. Saya udah pernah memegang dari produk Amorea, terus saya di Herbalip juga. Waktu itu saya gabung dengan mereka itu karena kalau untuk di Herbalip saya ingin berobat untuk diri sendiri, mungkin belum berjodoh gitu ya. Sekian lama saya minum obat itu tapi nggak berjodoh dengan diri saya, makanya saya nggak mau mengembangkan karena sesuatu yang nggak bisa saya rasakan, saya nggak mau memperkenalkan sama orang lain gitu, jadi kasihan gitu karena biayanya besar, di Herbalip juga kan besar biayanya. Nah, setelah saya lagi kebingungan gitu Pak, waktu itu malah saya pernah ketipu datang dokter abal-abal ke sini waktu kita itu lagi daun-daunnya itu lagi kena penyakit hebat, saya wasirnya sangat parah harus dioperasi, udah stadium 4. Ada dokter ke sini dari ngaku dia itu dari Korea. Saya seperti terhipnotis waktu itu, dia kasih obat apa itu abal-abal gitulah, di plastiknya juga, plastiknya udah udah kayak orang udah jelek gitu. Dia meminta uangnya 15 juta. Saya dengan suami gitu, dengan seolah kayak hilang kesadaran, saya kasih aja uang 15 juta itu, nggak sadar. Nah, udah orangnya pergi, baru sadar kok bisa seperti ini ya. Terus berembuk sama suami, oh ini karena kita galau gitu ya. Alhamdulillah Allah telah menitipkan kita rezeki, tapi kita masih diuji dengan penyakit. Nah, dari situ awalnya. Jadi galau, gimana ini berobatnya ke sana sini, sampai saya 2017 itu puncaknya penyakit saya, Pak. Saya ke Mekah waktu itu, di Arfah itu luar biasa saya sakitnya, merasakan wasir sampai saya nggak bisa kentut sama CAB lagi. Bisa makan tapi nggak bisa ngeluarin gimana rasanya gitu ya. Pokoknya menderitanya luar biasa aja. Sampai ke sini, kebetulan pas waktu itu saya ketemu dokter yang bisa dioperasi tapi nggak terlalu sakit, saya operasi aja. Tapi setelah dioperasi tetap aja hanya itu lama, bisa sembuh dalam satu waktu gitu. Akhirnya satu hari datang teman saya ke toko, beliau menawarin pembalut sama raw meal sama SPF. Nah, waktu itu saya acuh gitu karena saya udah berapa bulan sebelumnya saya udah merasa tertipu gitu ya. Jadi saya acuh aja, ada Pak Yaya yang sekarang saya sangat berterima kasih sekali gitu ya sama beliau memperkenalkan produk ini. Saya bilang, Pak, saya wasir berat, apakah ini saya bisa makan raw meal, karena raw meal ini kan kandungannya takutannya lebih celaka. Nah, di depan saya Pak, dia telepon Pak Handi ya,
Ya. Waktu itu kan telepon, Pak gimana ini kalau yang wasir boleh nggak minum Romil katanya. Saya santai aja. Pas kata Pak Yaya, Bapak pun belum bisa menjawab boleh dan tidaknya. Ya. Masih ingat kan Pak? Ya. Ya. Jadi apa boleh apa enggak gitu. Yang penting coba aja dulu lah. Nah dari situ saya coba Romil. Pas saya coba Romil sedikit, aduh memang benar mungkin detok gitu ya. Saya lambungnya itu kok pusing gitu kepala. Pusing, saya tanya lagi, Pak kenapa saya jadi pusing ini nggak apa-apa. Memang sih ada rasa takut di awalnya. Nah kata Pak Yaya tidurin aja nanti juga enakan. Nah saya ikutin aja arahan beliau, saya tidurin. Terus rasa enak. Nah udah enak, kok besoknya BAB saya jadi lancar Pak. Ya. Nah gitu dari signifikan sekali itu Romilnya, baru 2 set saya minum, saya merasa BAB-nya jadi lancar, yang tadinya macet sekarang jadi lancar. Terus merasa badannya jadi bugar juga dengan Ya. waktu itu minum SG juga ya. Nah baru 2 macam. Nah dari situ saya terus mendalaminya, terus pokoknya tahun pertama 2018 saya gabung, saya konsumsi sendiri sampai dapat 1 tiket Pak. Oke. Itu 1 Waktu itu tiket tiket yang apa Bu dapat ya? saya Tiket konsumsi sendiri. Bangkok ya? Karena saya udah terlalu capek minum obat gitu. Jadi Ya. karena di situ ada detox ya, membersihkan racun. Jadi saya minum sampai Niwana, saya coba semuanya karena tujuan saya itu untuk menyembuhkan diri saya sendiri, terus sama keluarga saya dan keluarga besar saya. Nah, udah terbukti obat suplemen ini memang sangat cocok itu untuk penyembuhan penyakit. Bapak saya kena kalau ibu meninggal ya. Terus keluarga besar saya, bapak mertua saya juga tensi. Waktu itu saya kasih minum Romil juga. Alhamdulillah dari kami sehat. Anak saya sinusitis. Terus yang kecilnya itu yang barusan tadi Pak, yang ada di sini. Ini anak. Ini alhamdulillah sangat terbantukan dengan SGF Romil sama Niwanasa juga saya kasih. Waktu dia kecil itu sakit-sakitan gitu Pak. Sampai saya dirawat di Promius itu berapa lah, pokoknya luar biasa ya. Nah, udah saya minum obat ini sehat. Alhamdulillah saya mulai pasarin. Ya. Itu mulai saya pasarkannya itu di tahun 2019. Waktu mulai ada kalung Pak. Ya. 2018 akhir saya bergabung, 2019 pertengahan, saya langsung kenalkan sama teman-teman bahwa ada produk yang sangat bagus dan menyelamatkan ginjal kita gitu. Saya konsul lagi, balik lagi ke dokter, ini gimana dok? Alhamdulillah gitu. Jadi sekarang membaik, jadi penyakitnya saya membaik. Nah dari situ saya mulai door to door aja gitu. Jadi saya karena saya rokok, jadi saya nggak bisa keluar. Jadi kalau ada teman-teman, saya kasih tahu, saya tawarin produk ininya saya sendiri sama keluarga saya sendiri. Alhamdulillah terbukti memang suplemen yang ada di KK itu bagus gitu. Ya. Nah dari situ teman-teman terinspirasi untuk berobat. Nah, saya ajak, ayo kita jualan karena ini produknya sangat bagus. Nah, waktu pertama jualan, nah waktu itu kan paket tiket umrohnya udah mau habis Pak, udah tanggung-tanggungnya ya. Nah, udah tanggung-tanggungnya waktu itu. Nah, saya buka jalur ke teman-teman di sini yang udah karena yang mungkin gimana kitanya gitu Pak ya, yang sebaya saya, jadi teman yang bergabungnya itu yang sebaya saya lagi gitu. Jadi jarang anak-anak gitu. Jadi seumuran lagi yang ibu-ibu yang berobat. Nah, beliau juga ikut berobat, udah beliau berobat, lalu beliau menjual. Nah, dari beliau menjual, kan kalau bonusnya dimasukin ke beliau langsung semua, kalau sedikit kan nggak cair Pak ya. Nah, jadi saya cairkan di luarnya, gitu. Saya bilang gitu, ini kalau menjual kalung, sekian dapat bonus, nah, nanti mau ambil uang silakan, mau ambil kalung silakan. Nah, saya sebar seperti itu. Jadi alhamdulillah yang udah memakai kalung, beliau juga menjualnya. Nanti saya uangkan gitu. Jadi kalau saya bilang ini bakal dapat tiket sebenarnya kalau sekian kita menjual 200 piece misalnya ya, itu bakal dapat tiket. Tapi kalau kita nggak mencapai misalnya menjual cuma 2 biji,
jadi takut nggak cair, biar saya yang cairin gimana gitu. Nah dari Ya. situ alhamdulillah gitu ada yang mau jadi ingin menjadi. Bu Imar bisa unmute dulu, Bu Imar. Sorry, tadi soalnya masih bocor, ada yang belum unmute. Oke. Oke, silakan Bu, lanjut Bu. Udah Pak, masuk lagi Ya, Pak. sudah. Yuk. Halo? Ya, sudah lancar Bu, silakan. Udah masuk lagi Pak. Suaranya Sudah. kecil ya? Sudah masuk, nggak apa-apa, silakan. Ya. Nah, begitu mungkin Pak dari awal saya aktif di KK Indonesia, sehingga saya waktu itu saya sebenarnya masih aktif di Amorea waktu itu teh. Karena saya lihat kalau di Amorea saya cuma mengurus wajahnya aja, kalau di KK Indonesia saya bisa semuanya. Jadi ya wajah bisa, terus pengobatannya juga bisa gitu. Makanya saya akhirnya saya memilih yang lebih lengkap dan lebih bermanfaat bagi saya dulu, sehingga nanti saya bisa men-sharekan ke teman-teman bahwa produk Kiki ini lebih bermanfaat untuk kita semua gitu Pak. Oke, baik. Makanya saya sampai hari ini saya belum merasakan ragu produk ini Pak. Selama produk ini belum berubah gitu ya, belum berubah dengan khasiatnya, insya Allah saya yakin ini akan terus jaya gitu Pak. Karena memang ya kita memulai sesuatu itu dengan hati, dengan kasih sayang. Kalau bagi saya kepentingan kesehatan teman-teman saya semua itu lebih penting gitu Pak. Ya. Lebih penting, makanya saya memikirkan kadang-kadang ya mungkin yang kayak gini Kak ada pasang surutnya ya. Ya. Gitu kadang-kadang saya memang udah stokis, yang stok barang banyak, kadang-kadang belum keluar, bagaimana nggak masalah bagi saya. Yang penting orang lain yang menikmati produk ini benar-benar merasakan sehat. Oke. Makanya saya sampai hari ini merasa yakin bahwa produk yang diusung sama Kiki ini bagus. Tinggal kita ingin membantu mereka itu biar semua bisa sukses, Pak. Nah itu yang tujuan. Kalau tujuan dulu saya itu ingin mengobati, ingin berobat gitu ya, bukan mengobati. Kalau mengobati mah harus dokter gitu kan. Ya. Cuma saya ingin membantu mereka itu dengan suplemen ini lebih sehat gitu. Jadi walaupun meminum obat dokter nanti bisa dikombinasi dengan produk Kiki sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, selanjutnya baru ya 2020 lah saya baru minat untuk mengembangkan lebih luas lagi bisnis ini karena saya rasa mungkin banyak orang yang ingin bergabung, kalau kita udah tahu khasiatnya kenapa tidak ditampung gitu. Ya. Makanya banyak alhamdulillah itu kita ada jadi teman-teman yang dari rumah sakit, dari bidan, dari kesehatan juga ada banyak, terus dari guru juga banyak. Pokoknya mereka yang telah mengerti bagaimana khasiatnya produk Kiki Indonesia pasti yakin gitu Pak. Jadi karena nggak dilebih-lebihkan, nggak terlalu nggak muluk-muluk karena untuk finansial aja gitu. Jadi intinya itu kita itu di pengobatan membantu untuk bisa sehat kembali. Nah setelah itu baru kita kejar di finansialnya gitu. Awalnya seperti itu saya tujuannya. Tapi alhamdulillah mungkin karena kita niatnya memang awalnya ingin membantu, jadi kesananya mungkin jalannya insya Allah bisa mulus gitu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas sharingnya ya. Jadi yang saya pelajari di sini bahwa kita perlu sabar Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini rata-rata yang nonton ini kebanyakan anak muda Bu ya. Ada anak muda, ya intinya masih lebih junior daripada Bu Imar. Nah mereka kebetulan kalau lagi memasarkan produk itu mereka kurang sabar. Nah tentunya dari cerita Bu Imar ini membuka salah satu pola pikir kita bahwa kalau kita mau mengenalkan produk ya apalagi kepada orang yang sudah membutuhkan produk memang butuh yang namanya waktu. Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi
satu poin yang kita pelajari pada sesi pembukaan ya, ini masih belum inti ya, sesi pembukaan ini bahwa Bu Imar ini awalnya meyakinkan dirinya dengan produknya dulu ya. Ketika produknya sudah mantap, dia sudah mendapatkan manfaat, alhasil beliau punya satu keyakinan untuk sharing untuk produknya, untuk membantu teman-teman yang punya permasalahan kesehatan. Dan mungkin kita akan lebih lanjut lagi Bu Imar ya. Nah, setelah Bu Imar yakin, Ibu sembuh, Ibu merasakan manfaatnya, kemudian Ibu cerita sebatas untuk menjual produk ya. Nah, kira-kira nih Bu Imar, ada nggak tantangan atau cerita-cerita ya bagaimana Ibu ketika memasarkan kepada orang gitu ya, mungkin punya pengalaman nih. Proses jualannya tuh gimana, Bu? Ya, Bu, mungkin bisa di-sharingkan. Kenapa Ibu cuman dari rumah aja ya? Cuman secara offline, tapi prestasinya cukup sangat luar biasa ya. Memang di atas rata-rata ini, Bu. Seperti itu. Monggo, Bu, silakan. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin sambil menunggu Bu Imar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke Bu Imar. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komen ya. Nanti ada 3 sampai 5 pertanyaan terbaik akan saya angkat ya untuk kita bisa belajar dari Bu Imar. Nah, karena yang saya tahu Bu Imar ya, Bapak Ibu semua ya, ini fenomenal banget ya. Banyak orang itu, Pak, saya nggak bisa jualan. Tetapi Bu Imar ini adalah seorang pribadi yang bekerjanya cuma dari rumah ya, dari tokonya beliau. Tetapi penjualannya itu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau nggak salah nanti mungkin Bu Imar akan sharing ya. Sampai hari ini beliau sudah jualan kalung Kiki Levers itu kurang lebih ada 500 piece. 500 piece ini adalah satu angka yang menurut saya fantastis, Bapak Ibu. Nah, nanti kita mau belajar gimana caranya beliau bisa jualan kalung Kiki Levers sampai 500 piece ya, cuman dari rumah gitu ya, bukan online ya, tapi offline. Nah, kita mau belajar sisi offline-nya dulu nih, Bapak Ibu. Nah, kita pasti akan banyak belajar apa yang bisa kita praktekkan ya, untuk kita bisa sharingkan kepada teman-teman kita. Apalagi Bapak Ibu ya, ini juga bekal untuk kita semua. Kalau Anda mungkin seorang anak muda, Pak, saya kok nggak bisa ya sponsor orang yang seusia mama saya mungkin, atau seusia 40 tahun ke atas, seorang rumah tangga. Dari sini kita bisa belajar bahwa pola pikir seorang Ibu Imar itu seperti itu. So, kita nanti kalau punya prospek ya, yang mungkin seperti Bu Imar background-nya, nah kita bisa punya satu apa ya, gambaran ya, gambaran-gambaran yang bisa kita coba tawarkan kepada mereka seperti itu. Ada satu pertanyaan dari Bu Dian Agustin ya, bagaimana caranya kita memasarkan soalnya harga dibilang tidak murah. Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Bu Imar. Oke, ada pertanyaan kedua, bagaimana kita menjelaskan saat orang yang kita tawari jawabannya mahal? Oke, ini pertanyaan sama ya. Ini pertanyaan umum, kenapa Anda nggak bisa jual produk Kiki? Karena Anda sendiri masih merasa produk ini mahal, dan Anda tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini. Oke? Oke ya, sambil menunggu Bu Imar, ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Saya akan tampung 3 sampai 5 pertanyaan. Saya salut banget dengan Bu Imar ini, meskipun usia senior, tetapi untuk masalah teknologi terus belajar ini. Jadi kita yang masih muda jangan kalah ya Bapak Ibu ya. Kemauan untuk belajarnya tinggi banget. Oke, ini dari Dr. Har ya. Tolong tanya Bu Imar, bagaimana cara Bu Imar menjual 500 Kiki Levers? Apakah dengan menemukan atau membeli setar atau hanya dengan menjelaskan? Nah, ini kayaknya ini pertanyaan yang paling menarik ya dari Dr. Har ya. Oke, kita akan sama-sama belajar. Saya sudah tahu jawabannya, cuman tetapi Bu Imar akan sharing kepada kita semua. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu ya. Yang pertama, Ibu kan bekerjanya cuma dari rumah nih, secara online. Secara offline karena pertama kali jalankan bisnis ini kan sambil jaga toko nih. Nah, pertanyaannya, kita semua sudah paham, kenapa Ibu sudah mulai menjalankan bisnis ini dengan lebih serius? Karena tadi sudah coba produknya, ya sudah sembuh karena masalah sakitnya sudah beres, alhasil bantu orang untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Oke. Nah, pertanyaan dari teman-teman adalah, Bu, bagaimana Ibu caranya menjual, gitu ya? Gimana cara Ibu menjual? Bahkan Ibu ini kan cuma secara offline di toko, gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan supaya bisa teman-teman di sini punya inspirasi bahwa nggak ada alasan gitu ya kalau kita nggak bisa jual produk Kiki. Silakan Bu. Saya dengan menjelaskan khasiatnya, Pak. Ya. Jadi yang pertama itu saya jelaskan khasiatnya, dan terkadang mereka itu ingin mencoba. Jadi banyak, karena mungkin banyak produk yang abal-abal gitu Pak ya, baru dipakai 1 bulan. Banyak memang sebenarnya di sini kalung-kalung itu banyak yang untuk khusus kalung ya. Saya jelaskan ini
kalung ini bukan kalung hipnotis, bukan kalung naudzubillah dzalik ya, kalau di itu bukan satu kemusikan. Kalau di kami ini cuma ilmu fisika mungkin ya gitu. Jadi ilmu alam. Jadi sesuatu skalar energi yang ditanam di bandol kalung itu sehingga dia menghasilkan energi yang bisa melancarkan peredaran darah gitu. Jadi membuka saraf-saraf kita yang tercepit gitu. Karena kalau orang yang punya lambung, saya rasakan sendiri ini ya. Mungkin saya sedikit agak ngobrol ilmu medis, tapi saya yang dirasakan sama saya sendiri gitu ya. Di dalam Jesse kalung ini tuh punya energi. Kalau yang Bapak mungkin dipraktekkan di sana untuk tenaga aja gitu ya. Tenaga. Jadi kalau diangkat kalau saya dipraktekkan di sini mengangkat barang kecil, barang sesuatu gitu. Jadi kalau kalung itu disimpan di tangan, mengangkat sesuatu itu lebih ringan. Kalau dibuka, mengangkat sesuatunya lagi agak berat. Nah itu yang yang hasil seketika gitu. Tapi dibalik dari hasil itu, dengan memakai kalung Gakalifos dan meminum SKF, jadi si tubuh itu lebih ringan gitu Pak. Jadi kita lebih rileks. Terus pikiran kita juga lebih rileks, tidur lebih nyenyak. Bahkan saya sering pinjamkan gitu. Jadi karena saya ingin sekali menolong orang yang sakit, jadi setiap saya menemukan orang yang sakit, perasaan saya gelisah. Jadi perasaan saya itu nggak enak. Jadi terpanggil hati nurani itu, beliau juga kenapa tidak bisa sehat seperti saya gitu. Itu intinya saya. Saya sering memakai kalung, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Saya di mana ketemu orang pinjemin aja gitu. Jadi memang sih di dalam segi ini mungkin suami saya sendiri mengkritik, Mama terlalu gini, kalau mereka membohongin Mama gimana ya, itu terserah dialah sama Allah. Jadi sampai segitunya gitu. Memang ada juga. Jadi nggak semua mulus gitu ya. Ada yang jujur, nanti kalau mau dibeli silahkan, nggak dibeli dipalin lagi boleh. Terus ada yang kadang-kadang dia udah diambil nggak balik lagi, orangnya ke mana, itu ada juga seperti itu. Tapi ya udahlah biarin, itu mungkin haknya dia gitu. Mungkin segala sesuatu yang tidak baik akan kembali tidak baik gitu ya. Baik, prinsip saya seperti itu. Sesuatu yang kita niatkan baik pasti hasilnya akan baik. Makanya dari situ saya optimis sampai hari ini. Saya terus memperjuangkan produk ini. Kenapa? Karena niat saya itu ingin membantu orang itu lebih banyak yang sehat gitu Pak. Apalagi pandemi sekarang. Kemarin saya menemukan satu video bahwa virus corona itu menyerang sel lambung kita. Jadi kalau kita yang punya lambung, jadi si virusnya itu dia berkembang biak di dalam lambungnya, sehingga yang tadinya lambungnya cuman agak panas-panas sedikit gitu perutnya, sekarang itu lebih kronis. Dan kalau dikasih obat itu dia nggak tahan, harus banyak makan. Sedangkan orang sakit kan susah makan Pak. Nah saya doping dengan SGF, terus saya kasih kalung, coba pakai kalung mungkin lebih ringan gitu. Jadi dengan memakai kalung ini, jadi yang tadinya berat gitu, badannya itu berat, jadi lebih ringan karena peredaran darahnya lancar, karena dia membuka sel-sel saraf kecepitnya itu terbuka sehingga peredaran darahnya lancar dan penyerapan obatnya juga lebih maksimal. Nah seperti itu saya jelaskan. Alhamdulillah gitu. Jadi banyak benar terbukti gitu. Saya tidak memaksakan produk, tapi saya menjelaskan dengan hati nurani saya, dengan keinginan saya bahwa siapapun yang saya kasih suplemen ini atau yang saya pinjemin kalung ini bisa sembuh gitu Pak. Nah dari situ saya nggak pernah ragu bahwa bisnis ini insya Allah akan sangat diminati banyak orang. Satu, keduanya memang ini diperlukan untuk membantu banyak orang Pak. Nah dari situ saya ingin membangun tim yang solid, yang benar-benar percaya, karena sesuatu itu harus percaya dulu gitu Pak. Ya, karena nggak bisa kayak gini, apa sih pakai kalung itu mah cuman hiasan. Nah kan memang sekilas seperti itu gitu ya. Tapi di balik hiasan itu ada khasiatnya yang saya merasakan ini bukan sesuatu yang menyimpang dengan agama saya sendiri gitu, yang menyimpang dengan agama Islam. Karena kalau mungkin kalau di kami kan alhamdulillah kalau kekuatan itu memang dari Allah. Allah lah yang punya kekuatan kalau di kami Pak ya. Nah
Inti kalung ini sebagai alat, jadi alat terapi seperti alat pemicu jantung yang dipasang di pasien gitu. Jadi saya berangkat seperti itu gitu. Makanya setiap saya ngobrol ke teman saya yang sakit, saudara saya yang sakit, jadi mereka memahami isi obrolan saya gitu Pak. Jadi memahami oh iya ya, jadi bukan dengan rekayasa, bukan dengan oh ini karena finansial aja, bukan gitu. Jadi bukan karena saya maju di sini itu intinya itu ingin menyembuh, ingin membantu orang banyak yang sehat itu intinya. Memang terkadang bertentangan dengan keluarga saya gitu ya. Banyak pertentangan. Pertama saya maju juga bertentangan dengan suami saya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah beliau kesininya jadi merestui. Di awal-awal nggak merestui, saya sering bilang Pak, saya Pak nggak bisa jalan ini karena suami saya mendukung gitu. Jadi beliau nggak mau ditinggalin satu toko saya ditinggalin terbengkalai. Tapi alhamdulillah karena mungkin manajemen kita udah atur lagi, sehingga saya bisa berjalan beriringan gitu. Jadi saya tinggalin pekerjaan saya fokus ke anak saya karena saya ingin membimbing dia juga lebih pintar lagi gitu ya. Terus saya sambilan mengerjakan pekerjaan ini karena tertarik, saya ingin membantu banyak orang karena yang namanya sakit Pak, aduh sangat menderita, saya merasakannya. Yang namanya sakit itu sangat menderita gitu. Jadi apa salahnya kalau kita bantu orang lain dengan apa yang kita bisa. Gitu. Kadang saya nggak memikirkan hasilnya, yang saya pikirkan itu saya puas. Jadi karena kepuasan, jadi merasa puas bisa membantu orang. Nah, di situ inti saya pertamanya, Pak. Jadi saya menjalankan bisnis keke ini sebenarnya bukan tujuan seperti bisnis yang lain ya. Kalau bisnis yang lain mah kan tujuannya itu finansial aja. Nanti kalau kita bisa mendapatkan bakal dapat gitu. Jadi iming-imingnya itu sehingga mereka silau gitu, ingin ngikutin. Nah, karena saya dulu pernah masuk yang seperti itu. Nah, akhirnya saya pikirkan ini nggak bakal benar gitu seperti itu. Karena kita menjual sesuatu pada mereka yang tidak bisa dinikmati hasilnya itu merugikan orang lain. Nah, kalau di produk keke kebetulan alhamdulillah mungkin produk keke menyediakan produk-produk yang memang bermanfaat pada masyarakat sehingga mereka dikasih wawasan oh seperti ini tertarik dengan sendirinya Pak. Makanya saya kenapa kayak ke corona dulu di anak-anak di pesantren karena disuruh beli nggak sanggup mereka belinya di pesantren gitu karena santri ya udah saya kasih aja lah yang penting sehat gitu. Jadi saya nggak mikir, saya hitung aja lah mungkin jakat toko atau apa gitu. Jadi saya memikirnya ke bisnis sendiri gitu. Jadi nggak memikirkan ke oh ini kalau saya kasih ini enggak, saya nggak memikirkan seperti itu gitu. Jadi memikirkan sesuatu yang memberi ke orang lain itu merasa saya itu bahagia gitu Pak. Nah makanya alhamdulillah memang sih di dalam sesuatu yang kita jalankan itu ada pro ada kontra ya. Gitu ada yang menerima, ada yang tidak menerima, tapi 80 menerima. Begitu Pak. Mungkin pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi saya menjalani ini mulus di awal itu karena saya memperkenalkan produknya aja gitu. Dari memperkenalkan produk, terus sama saya lihat itu teman-teman kok itu apalagi kemarin ya Diodara gitu ya. Diodara aduh hebat sekali gitu. Anak muda umur 21 tahun langsung berhasil gitu. Itu saya anak ya nggak mau jalan gimana, mungkin itulah kan beda-beda prinsip kali ya dia masih kena sibuk di kuliahnya atau gimana gitu. Jadi belum fokus gitu. Tapi yang penting saya merasa bahagia karena dia sehat gitu. Kemarin aja anak pertama saya dulu dia sakit flu aja sedikit harus dirawat Pak. Sakit flu dia pilek itu udah langsung kayak ada dicekek di sini nggak bisa minum obat. Pokoknya setiap dia flu itu pilek mesti harus dirawat karena dia nggak bisa nelan obat. Itu pasti muntah. Kemarin dia waktu habis divaksin kena demam juga gitu ya, kena demam karena pas kebetulan waktu divaksin mungkin imun tubuhnya agak ngedrop, dia demam itu 2 hari nggak bisa nelan. Alhamdulillah cukup dengan SKF aja, SKF Niwana sama Romil Pak. Begitu aja saya obatin, saya tambah dengan Sanmolnya. Udah segitu sehat, jadi
nggak perlu dibawa ke rumah sakit lagi. Nah, dari situ rasa syukur saya pada Allah gitu, benar-benar produk ini itu membantu kesehatan saya dan bakal membantu kesehatan banyak orang. Nah, di situ saya berani menggembor berani memaksimalkan itu ya. Mempromosikan di luas lagi berani. Malah satu sekolah juga itu beliau alhamdulillah di sana ada reseller kita juga. Satu sekolah beliau mengajukan untuk meminum suplemen ini gitu, baru ditebus kemarin 100 biji. Alhamdulillah gitu Pak. Jadi saya ingin seperti itu gitu. Jadi ada satu yayasan ingin membantu kesehatan orang banyak gitu, karena yang saya bilang ini memang sih produk ini saya akui mahal gitu ya, tapi mahalnya itu relatif karena sesuatu kalau kita berobat dengan yang murah, habis uang berapa itu nggak kerasa, tapi penyakit itu nambah gitu. Ya. Ini mungkin Bu Imar, ini menyambung ya, ada pertanyaan juga ini, mumpung Ibu membahas ini. Tadi ada pertanyaan dari peserta juga, gimana kalau Ibu nawarin, terus ada yang ngomong ini produk Keke mahal. Nah, bagaimana Ibu meresponi itu, Bu? Ya, silakan Bu. Iya, memang sesuatu yang mahal itu bagus. Ya. Kita jangan melihat mahalnya gitu. Justru saya bukan dari produk Keke aja, saya menjual produk di toko juga, saya senang yang jual yang mahal-mahal, Pak. Karena mahalnya itu mahal berkualitas, bukan kita mahalin, yang penting jangan kemahalan. Kalau mahal itu tergantung produknya, tapi kemahalan itu jangan. Kalau kemahalan itu bahaya itu. Jadi kita membodohin orang. Kita menjual sesuatu mahal gitu ya, orang lain segini kita mahal ya, itu menipu orang lain. Tapi kalau menjual produk ini memang dari sananya mahal, misalnya Niwanasort ya, saya jelasin Niwanasort itu mahal tapi ampuh, orang miom aja sembuh, orang kista sembuh, kantong empedu yang mau diangkat juga sembuh, nggak jadi diangkatnya. Terus yang itu saya belum lihat, belum share ya, yang gula juga sembuh gitu, terus yang infeksi dari operasi juga sembuh gitu. Jadi sesuai lah gitu, karena kalau kita berobat itu inginnya sembuh gitu kan. Nah, dari kesembuhan itu jadi mahal pun dikejar daripada beli yang murah tapi ya abal-abal itu bagi saya. Cuman kalau sekarang kita udah menemukan SKF ya Pak. Kan saya sebelum main produk ini sebenarnya nggak tahu apa-apa ini, nggak tahu ini khasiatnya itu gimana, nggak tahu gitu. Gimana itu SKF, khasiatnya gimana, Romelnya gimana, Niwanasortnya gimana, cuma tulisan doang. Nah dari situ kan perlu dibuktiin. Nah semua produk yang minum saya ingin membuktikan gitu, membuktikan bahwa produk ini benar aman nggak di tubuh kita, pertama ya, aman nggak di tubuh kita. Kedua, benar nggak bagus gitu. Nah, kalau benar bagus, kita ngobrol ke orang lain itu lebih gentleman gitu, Pak. Lebih lebih pede ya, lebih berani, lebih pede ya Bu ya. Lebih jadi yakin gitu, yakinnya karena memang kualitas gitu, yakinnya bukan karena kita berbuat-buat merekayasa gitu. Yang penting mah jangan merekayasa lah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngobrol, oh ini kalung Keke Levos itu mahal, wajar karena memang kualitasnya bagus. Itu menurut saya Pak. Dibilang Romel mahal. Nah nanti kalau mahal kita arahkan ke harga paket. Dari harga paket kan murah ya sekarang kan. Belanja 1,5 juta dapat kalung kan jadi murah gitu, yang tadinya mahal gitu. Tapi kan khasiatnya itu luar biasa. Yang penting khasiatnya. Dan saya titip juga Pak, jangan sampai robah ini khasiatnya gitu. Kita udah mempromosikan luar biasa, tiba-tiba si kalungnya itu di tengah jalan nggak ada khasiatnya lagi. Nah, itu bahaya itu Pak. Jadi merusak diri sendiri gitu kan. Kalau soal itu kita pastikan aman Bu, karena Keke memang sangat menjaga itu, karena Keke sampai hari ini pun bisa sampai sekarang karena mereka mempertahankan ini Bu, kualitas ya seperti itu. Ya itu produk yang penting kualitas. Jadi di mana kualitasnya bagus, aman, keduanya aman. Suplemen yang kita minum itu aman ke ginjal kita, itu yang sangat luar biasa gitu. Makanya kadang-kadang saya takut gitu ya, ini kalau gimana, kalau Niwana nanti robah gitu, SKF robah ini gimana, jadi perasaan jadi malu sendiri, udah bilang bagus hasilnya nggak bagus gitu.
Oke, dari sharing kita ini saya yakin bukan cuma saya aja yang belajar, Bu Imar ya. Teman-teman di sini sekitar 65 orangan belajar ya. Jadi memang saya merasakan kalau sharing dengan Bu Imar memang sharing personal ya. Tetapi pada siang hari ini kita apa ya? Bu Imar ini membagikan tips dan kiat bukan teknis ya. Kalau teknis mungkin kita sudah sering ikut ya Bu ya. Program KK sudah ada, webinar sudah ada, tetapi yang melandasi ketika kita sudah tahu teknisnya, yang melandasi Bu Imar bisa lebih cepat itu satu. Mungkin Anda semua melihat ya, sharing pada siang hari ini tuh kayak membuat saya tuh merinding, Bu. Kenapa? Ibu tuh ngomongnya dari hati, membantu orang lain gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita tanamkan. Setuju ya Bu Imar ya? Jadi pikirannya itu adalah untuk konsumen kita, untuk tim kita, bukan untuk kita. Nah, terkadang Bu, pemula itu kan mikirnya satu ya. Saya yakin dan percaya kalau pemula pemikirannya gimana sih aku dapat untung. Nah, itu tidak salah. Itu memang wajar aja kita berbisnis, kita pasti pikirkan untung. Tetapi kalau kita mau lebih kencang ya, ini satu poin dari Bu Imar ya. Kita harus cinta kasih ya, Bu ya, tulus ikhlas ya Bu ya untuk membantu orang lain. Bahkan sampai mengedepankan orang lain. Contoh tadi orang nggak punya dana, Bu Imar ya hitung-hitung beramal. Nah ini mungkin nggak banyak orang sanggup lakukan gitu ya, seperti itu. Ya memang nggak semua orang kita bantu ya Bu ya, cuman kita bisa melihat lah siapa yang siap dibantu, siapa yang layak dibantu, seperti itu Bu ya. Oke. Ya, kayak contohnya santri kan, santri Ya. lagi kena COVID gitu waktu di pesantren ya kan. Kalau santri memang sih orang tuanya ada, tapi kan santri lagi sakit ya udahlah kita kasih aja orang sakit. Nah, dari kita memberikan ke santri, jadi si gurunya itu kan melihat, oh iya ya kualitas produk ini jadi bagus, jadi nanti gurunya yang beli Pak. Kita membantu santrinya, jadi gurunya yang membelinya gitu, yang bergabung. Saya akan kalau bergabung kan lumayan kan, yang 10% buat saya kasihin lagi gitu. Jadi saya ingin menjembatani mereka itu sehat dengan murah gitu. Sehat dengan murah. Jadi jangan dicap lagi produk KK itu mahal itu, karena mahalnya itu di mana dulu yang mahalnya gitu. Apa dulu yang mahalnya itu yang perlu kita realisasikan gitu ya. Yang perlu kita jelaskan di grup juga saya lihat Bapak. Gimana ini Bu kita menjualnya mahal ini? Sebenarnya mahal itu mahal yang apa gitu? Mahal seperti apa gitu mahalnya itu? Kalau mahal tapi berkualitas ya oke. Tapi kalau mahal tidak berkualitas itu yang memang rugi gitu kan, merugikan orang lain gitu. Duanya sekarang kalau ingin lebih maju aja jualnya SKF sama vitamin C aja, itu juga udah sangat bagus gitu. Nanti kalau misalnya ada penyakit yang kronis di awalnya itu baru kita kasih ya Niwanasot atau Romil, kesananya Patan cukup SKF Pak. Jadi saya tidak yang saya kalau saya sendiri memang ya sampai hari ini saya mencintai Romil. Karena saya kalau sehari nggak minum Romil itu perasaan badannya itu demam gitu, karena makanan kolesterol terus yang dimakan gitu, karbo gitu ya, yang dimakannya minyak gitu. Tapi kalau nggak dibersihin sama Romil nanti perasaan badan itu kayak sakit. Tapi saya nggak merekomen semua orang harus minum Romil gitu. Yang direkomen itu cuma Escape aja. Kalau Escape kan murah gitu, cuma 80.000 kan Escape. Saya rasa terjangkau sekali lah Escape, kualitasnya bagus. Oke, ini Bu ada pertanyaan lagi Bu Imar ya. Pertanyaannya ini mungkin basic dan juga sering dialami sama kita. Nah, Bu Imar ini kan kalau bisa dibilang kan tinggalnya bukan di kota besar. Ya di daerah lah, di Pangandaran. Saya juga beberapa tahun lalu 2 kali pernah ke Pangandaran, ya sekitar Pangandaran. Nah, ini kan daerah wisata. Intinya mungkin rata-rata dengan orang-orang di Indonesia kan kurang lebih sama, bukan tinggal di Jakarta, Surabaya yang notabene ya, secara finansial tuh orang punya uang untuk beli produk gitu ya. Nah, mungkin Ibu gimana pengalamannya ya? Ini ada yang bertanya dari Bu Diana Agustin ya. Kalau mereka cuma orang desa, ya mereka mungkin secara finansial tidak cukup ya Bu ya. Tetapi ketika kita sudah tawarkan, mungkin Bu Imar kan tidak pandang bulu nih, orang yang sakit ditawarin ya kan, mereka tertarik untuk sembuh gitu ya. Tetapi secara finansial mereka nggak punya duit gitu Bu. Nah kira-kira yang Ibu lakukan tuh gimana? Apakah Ibu memberikan produk sesuai dengan misalnya nih yang harganya terjangkau sekian atau yang lebih bagus harganya sekian? Ibu gimana? Memberikan pilihan seperti itu atau saya dengar dulu Ibu pernah sempat memberikan ini ya kayak contoh bekatul dikasih gratis gitu atau gimana Bu? Ya ini mungkin tidak semuanya bisa dilakukan 100% ya, tapi ini sesuai dengan hati nurani masing-masing yang membuat Ibu bisa seperti sekarang. Silakan Bu. Ya tergantung Pak, tergantung. Jadi tergantung satu
itu tergantung sakitnya. Ya. Mungkin dari pengalaman saya sakit terus, saya bisa melihat wajah-wajah yang sakit gitu Pak. Ya, ya. Wajah orang sakit bisa dilihat, oh ini sakit, ini enggak gitu. Jadi bisa melihat gini. Nah, jadi saya merekomendasi yang pertama itu SGF, tapi kalau yang sakitnya parah, mungkin saya tambahkan dengan yang mahal. Mungkin saya menjelaskan dulu bahwa ini obatnya mahal, tapi saya ingin sembuh, gimana caranya? Ya udah nggak apa-apa lah, saya bantu dalam arti bisa mereka saya tebus dulu ke keke, kan kalau produk ini semua cash ya sebenarnya ya, tebus dulu ke keke, nanti saya bantu mereka gitu, ini ingin sehat ya nggak apa-apa lah, saya bantu nanti mungkin ke saya sekali 2 kali itu bayarnya nggak apa-apa ya, itu ada gitu. Cuman kalau yang banyaknya mah ya sesuai dengan prosedur aja yang banyaknya gitu, yang banyak sesuai prosedur ada seperti itu gitu ya. Yang penting niat baik saya itu teman-teman saya yang saya bantu, saya ingin mereka sembuh gitu. Jadi ingin sembuh, bukan karena saya ingin memenangkan produk ini, bukan ya. Kan kadang-kadang oh ya ibu mah ingin sembuh biar produk ini terkenal, bukan. Produk ini nggak dikenalkan juga bakal terkenal, itu saya bilang. Produk ini nggak dikenal bakal terkenal. Kenapa? Karena setiap orang yang merasakan produk ini ada hasilnya, itu yang penting Pak. Itu makanya saya nggak ragu gitu. Jadi di antaranya itu juga ada yang saya bantu, di antaranya juga ya pokoknya saya nggak terlalu menekan gitu. Dalam arti oh ini dicoba dulu dengan yang murahnya SGF. Nah kalau di SGF-nya bagus, misalnya orangnya itu sering pusing, vertigo gitu Pak ya. Vertigo kan itu lambung. Nah dari lambung itu kan dia si pembuluh darahnya itu kan tersumbat sehingga kolesterolnya itu naik. Jadi kalau dia makan sedikit itu langsung kolesterolnya mengendap gitu karena memang peredaran darah itu nggak lancar. Nah, saya arahkan itu minum SGF sama BK2 dulu. Nanti kalau bisa sama kalung. Nah, kalau dulu kalung dulu waktu dulu zaman 1,5 juta ya. Kan ke kalung jarang minum obat. Kalung aja cukup. Enggak sih. Sekarang karena mungkin dari ada jadi pengobatannya itu harus didouble gitu. Dulu saya pertama main di Keke cuman mengobati aja dengan suplemen tanpa dikasih itu hasilnya kurang maksimal. Nah, setelah itu datang kalung, saya pasarkan kalung, pakai kalungnya aja, tapi nggak minum SGF. Lama-lama kalau di lambung dia salah makan, kena lagi juga gitu. Jadi, aduh ini gimana ini ya? Ini kok pakai kalung masih sakit? Kan gitu ada yang nanya ke saya. Kok Bu, saya pakai kalung masih sakit? Ya iya Bu, karena Bapak atau Ibu nggak bisa menjaga makan. Coba kalau Bapak menjaga makan seperti saya gitu, karena saya udah wasiar akut, udah lambung parah. Jadi saya sekarang menjaga pola makan gitu. Jadi banyak makan sayur dan buah, saya kurangi pedas gitu kan. Inti penyakitnya itu kan dari pedas kalau orang yang punya lambung. Nah, akhirnya sekarang gini solusinya. Kalau Bapak habis makan pedas, minum aja ini SGF, nanti aman. Kalau habis makan yang berlemak atau berminyak-minyak, minum aja ini BK2, jadi aman. Jadi jangan menunggu sakit gitu, karena kalau udah sakit itu jadi mahal. Nah, saya terangkan seperti itu, ini masuk, gitu, alhamdulillah gitu, karena memang itu yang saya rasakan. Pokoknya saya men-sharingkan ke semuanya di sini. Memang saya penjualannya di Pangandaran, daerah sendiri nomor 1, tapi saya banyak sekali itu dan luar daerah Pak. Saya ke Jakarta itu banyak, ke Jakarta, ke Aceh Bandung. juga Bu ya? Aceh juga ya? Kemarin juga saya habis kirim ke Bandung itu ke Dago. Dago itu saya nggak kenal orangnya di siapa, tapi pas saya share, pas saya nanya saya kasih gitu. Nanti saya tanya lagi gimana rasanya. Alhamdulillah banyak keluar, malah ke Sulawesi pernah saya kirim ke Sulawesi gitu. Padahal saya nggak aktif, karena kalau udah aktif di Instagram atau Facebook saya susah waktunya gitu ya. Jadi ngirim postingannya itu semaunya gitu. Kalau keburu ngirim, kalau enggak. Di grup juga sama saya, atau di status saja saya nggak pernah update itu, nggak pernah tiap hari gitu. Kalau lagi ngirim aja sampai penuh. Kalau nggak ngirim nggak pernah gitu. Karena saya sibuk dengan yang konsul di rumah gitu. Yang konsul sendiri, saya sibuk sendiri.
keduanya dengan urusan yang lain gitu ya. Pokoknya gitulah, susah dibagi waktu. Oke, Cuman wah. saya merasa puas lah gitu. Saya merasa puas, saya merasa udah sehat. Kemarin juga saya habis dari dokter kandungan lagi, saya cek, saya tanya, dok, saya ingin ngecek aja ke sini. Ibu berobat apa ini kelihatan sehat? Saya ingin ngecek aja karena dulu saya pernah ada miom gitu sedikit. Terus saya kan rinitis ya, karena dari KB itu keputihan yang banyak sehingga ada gejala takut gitu kesananya bisa ada kanker serptik. Nah, saya kemarin cek lagi ke dokter kandungan, aman, bersih. Tanya ini bersih dok? Ya bersih karena saya setiap hari minum Niwanasa dok. Oh gitu ya. Jadi akhirnya dokternya mulai tertarik juga gitu Pak. Gitu. Yang penting kita men-sharingkan lah yang penting. Jadi menarik banget ya. Jadi kalau saya pribadi pun banyak belajar dari Bu Imar. Kenapa ya? Kenapa kita bisa mendapatkan sesuatu yang tak terbatas? Kuncinya satu, yaitu kita bekerjanya dengan hati. Nah sampai hari ini pun ya, sampai sesi kita hampir 1 jam ngobrol nih Bu Imar ya. Bu Imar tuh tidak capek-capeknya bicara tentang bantu orang lain, bantu orang lain. Ya memang ini PR untuk semua orang Bu ya. Karena Ibu saya yakin sudah di level itu ya. Mungkin di awal kita mikirin diri sendiri, Ibu sudah selesai. Kemudian mikirin orang lain, ternyata bisa terbantu juga. Karena sudah 2 ini selesai, akhirnya kita fokusnya bantu orang lebih banyak. Nah, alhasil ketika kita bantu orang lebih banyak, luar biasanya ya. Ya kadang saya tanya sama Bu Imar gimana bisnisnya? Puji syukur, alhamdulillah berkembang, bahkan ya sampai bisa dapat 2 tiket umroh. Itu kan mungkin menurut saya ya, Bu Imar tuh kayaknya nggak ngejar umrohnya, betul nggak Bu? Umrohnya dapat Iya, dengan sendirinya ya. dapat sendiri Pak. Jadi Ya, saya nggak, kenapa saya nggak ngejar, karena saya belum membina jaringan, belum ya, membina reseller gitu ya, belum membimbing mereka gitu. Jadi saya nggak, ya kalau dikasih alhamdulillah, nggak juga nggak masalah. Yang penting saya niat produk ini itu harus banyak orang yang bisa merasakan. Nah itu aja intinya saya. Makanya yes. saya kadang-kadang ini nggak merasa bangga gitu ya. Saya punya ini nggak merasa bangga. Yang saya bangga itu orang yang apa namanya, pokoknya kita bisa membantu orang lah intinya. Jadi tujuannya ingin membuat apa namanya, apa yang kita rasakan lebih sehat, orang lain pun bisa merasakan lebih sehat gitu Pak. Itu yang Oke, membuat hati saya puas gitu. baik, baik. Wah ini kita belajar banyak ya. Apalagi kalau kita kombinasikan ya, kita punya target yang mungkin anak muda Bu ya. Kalau anak muda ini kan banyak maunya ya, pengen ini, pengen itu ya. Ketika sudah punya goals itu pasti harus penting, goals penting. Cuman bagaimana kita mengejar goals itu jauh lebih penting. Mengejar goals target dengan hati yang tulus ikhlas. Saya yakin dipermudah dan diperlancar seperti Bu Imar ini. Oke. Nah, Bu Imar kayaknya kita agak kerasa nih ya, ngobrol sudah 55 menit, Bu. Nggak kerasa, Bu ya. Kemarin waktu Oh ya. kita Tapi tanya, ada Bu satu Imar, lagi, siap ada satu lagi sharing. Pak. Saya bingung, Ya. Pak, mau ngomong apa. Tenang, Bu. Pokoknya Ibu ngomong dari hati aja, 1 jam itu kelar. Ternyata tanpa terasa kalau ngomong dari hati itu semuanya mengalir, Ibu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan pertanyaan terakhir nih. Ya, sekarang kita sudah hampir 1 jam. Mungkin Bapak Ibu memberikan komentar atau memberikan tanggapan. Silahkan ya. Karena ini kesempatan, karena jarang sekali waktunya Bu Imar ini ada gitu ya. Kadang saya kalau mentoring Bu Imar itu kadang jam berapa? Jam malam Bu ya. Malam ya. Sulit banget ketemu waktunya ya. Oke. Ya mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau mau bertanya satu pertanyaan lagi, kita persilakan. Kalau memang sudah gak ada, ya kita tentunya sudah banyak belajar ya pada siang hari ini. Ilmunya diterapkan. Ya mungkin Bu Imar kayaknya Saya ada satu tips ya Pak. Saya ada boleh. satu tips. Silakan. Ini kayaknya sudah ada pertanyaan Bu, sudah terjawab semua Bu. Mungkin Ibu ada penutup dari Bu Imar, Ya. silakan. Kalau Ya. tips dari saya gini Pak. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu harus seperti air yang mengalir gitu Pak. Ya. Bagaimana air yang mengalir? Biar aja dia mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau kita terlalu memfokuskan ke target, itu nggak tercapai, Pak. Ya, Nah, ya, menurut saya, karena ya. pengalaman saya dari usaha saya sebelumnya ya, jadi saya bisa alhamdulillah diberi rezeki seperti ini sama Allah gitu, terus mendapatkan bonus-bonusnya. Saya nggak mengejar target. Jadi inginnya tujuannya apa dulu, nanti targetnya itu tercapai sendiri, Pak. Makanya Oke. saya dari dulu targetnya nggak naik-naik ya Pak, di PSM terus. Sebenarnya kalau saya kejar itu bisa sebenarnya, tapi saya nggak kejar gitu karena saya lebih mementingkan mereka yang berbelanja karena itu poin mereka. Jadi saya bagiin Ya. aja ke mereka semua gitu. Ya. Jadi saya nggak apa namanya
dalam satu hal itu menurut saya gitu ya, mungkin sama juga menurut teman semua gitu. Jadi impian yang kita impikan itu insya Allah akan terwujud kalau memulainya dengan santai. Gitu. Santai itu bukan santai bekerja gitu Pak ya, bukan dalam arti kita santai leha-leha gitu, bukan. Santainya itu pikirannya santai tapi bekerjanya fokus gitu. Jadi sesuatu yang fokus yang dikerjakan pasti berhasil. Tapi dengan hati yang santai, gitu. Hati yang santai itu dalam arti tidak tertekan ya Bu ya, mungkin ya. Muluk gitulah, ya nggak terlalu muluk gitu. Jadi kita ingin mengejar sesuatu itu dengan penerapannya lingkungan dulu. Dengan lingkungannya berjalan, insya Allah apapun yang diinginkan bakal berhasil gitu. Pasti akan menemukan tim yang solid. Gitu. Makanya saya alhamdulillah saya salut juga dengan tim-tim yang Bapak itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Mungkin mereka itu lebih dari saya bisa menserengkan, lebih banyak membantu orang lagi sebenarnya Pak. Cuman belum ada yang mengelarin ini. Temannya belum ada yang membuka gitu rahasianya gitu. Ya nanti kita akan saling bertukar pikiran juga. Juga ingin dibuka ini semua teman yang telah berhasil itu ingin dibuka rahasia. Nanti kita akan tukar-tukar sharing juga Bu. Ya gitu Pak, gitu. Mungkin beda cara gitu ya. Kalau saya lebih ke offline, kalau mereka lebih ke online gitu. Makanya saya semangat sekali ke Bapak, saya ingin belajar online nih biar lebih gimana gitu. Tapi mungkin waktu. Baik. Oke, mungkin saya rasa sharing kita ini sangat berbobot banget ya, Bu Imar. Terima kasih atas waktunya Bu Imar ya. Saya doakan semoga tujuannya semakin lancar ya, usahanya semakin lancar, bisa bantu orang lebih banyak. Dan saya yakin Bapak Ibu ya, sharing kita pada siang hari ini adalah ilmu yang sangat basic ya. Apapun strategi kita, coba ya, esensi dari apa yang sudah di-sharingkan Bu Imar itu coba kita praktekkan. Meskipun cara kita berbeda, tapi kalau pakai hati, saya yakin akan dimudahkan, akan dilancarkan.